Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman, sama saya Anas Soito. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sampling audit teman-teman. Yuk simak videonya. Ya, pertama-tama kita jelaskan dulu teman-teman mengenai apa itu sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% dalam populasi untuk unsur dalam satu satuan saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Seksi ini memberikan pandangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel audit. Untuk teknik sampling itu dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama yakni metode statistik atau metode pemilihan secara acak atau random sampling, yakni suatu cara pemilihan sampel yang sedemikian rupa sehingga unsur setiap sampel di dalam populasi mempunyai kemungkinan yang tidak sama untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel angka secara acak atau secara sistematik dengan menggunakan program komputer. Yang kedua yakni metode non-statistik, yakni suatu cara pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan pribadi auditor. Misalnya akan memeriksa seluruh pos persediaan yang mempunyai saldo 1 juta atau lebih. Metode ini paling banyak digunakan dalam audit. Meskipun oleh auditor yang mengetahui cara-cara statistik, hal ini disebabkan karena mudah ataupun karena metode pemilihan sampel secara statistik tidak dapat diterapkan, tidak memungkinkan atau terlalu mahal apabila digunakan. Selanjutnya teman-teman, apa sih yang perlu kita pertimbangkan dalam penentuan sampling? Yang perlu kita pertimbangkan teman-teman yakni desain dan ukuran sampel audit. Ukuran sampel yang digunakan untuk menghasilkan bukti audit yang cukup tergantung pada tujuan dan efisiensi sampel. Untuk tujuan tertentu, efisiensi sampel berhubungan dengan desainnya. Suatu sampel akan lebih efisien daripada yang lain jika sampel tersebut dapat mencapai tujuan yang sama dengan ukuran sampel yang lebih kecil. Secara umum, desain yang hati-hati akan menghasilkan sampel yang lebih efisien. Selanjutnya kita akan coba praktek dalam menentukan ukuran sampel dari daftar outstanding atau AR teman-teman ya. Yuk simak videonya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengujikan uji sampling. Sebelumnya mohon maaf teman-teman apabila videonya bergunjang karena screen recordernya lagi bermasalah, jadi saya lakukan manual. Sekarang kita lanjut. Jadi untuk pengukuran sampling kita hitung dulu sampling intervalnya. Selanjutnya setelah itu kita tentukan sampel size-nya. Untuk menentukan yang pertama sampling interval, kita tentukan dulu untuk performance materialnya. Nanti ini bisa kita asumsikan. Selanjutnya kita bagi dengan confidence factor. Confidence factor itu apa sih? Confidence factor itu ini teman-teman, ini table confidence factornya berdasarkan ISA Guidance. Bisa dilihat teman-teman, confidence level 50% dengan confidence faktornya 0,7. Ini kita tentukan sendiri teman-teman berdasarkan biasanya si auditor dipakai di antara 95, 98 dan 90. Untuk kali ini teman-teman, data yang kita punya yakni data outstanding piutang teman-teman. Di sini terdapat 33.000 data dengan total nilai outstanding 1,5 miliar teman-teman. Selanjutnya kita tentukan dulu, kita mencari sampling interval ya teman-teman. Oke, pertama-tama untuk pengujian sampling interval kita asumsikan dulu untuk performance materialnya sebesar 90% dan confidence factornya sebesar 3 atau sebesar 95% untuk confidence levelnya. Pengujian atau pengukuran sampling interval yakni performance material dibagi dengan confidence factor. Kita hitung teman-teman, dari populasi dikali performance material kita bagi dengan confidence factor, didapati sampling intervalnya sebesar 450 juta. Untuk selanjutnya kita pengukuran sampling size. Sampling size itu diukur dengan menentukan populasi untuk B-test, yakni untuk yang tidak
berhomogen, kita kurangi dari nilai populasi. Di sini saya asumsikan yang tidak berhomogen yakni sebesar 25 juta. Jadi untuk nilai outstanding yang di bawah 25 juta kita tidak hitung sebagai populasi. Untuk nilai yang tidak kita jadikan populasi untuk tesnya atau nilai anomalinya sebesar 230 juta. Jadi untuk pengukuran sampling size-nya yakni sebagai berikut. Nilai populasi kita kurangi dari nilai anomalinya. Setelah itu kita bagi dengan sampling size-nya. Didapati untuk sampling size-nya yakni sebesar 3. Jadi 3 sampel size yang kita gunakan, teman-teman. Untuk selanjutnya kita menggunakan moneter sampling, yakni pengukuran dengan berdasarkan nilai terbesar. Jadi untuk sampel yang kita uji itu sebanyak 3 sampling dari nilai terbesar. Jadi 3 nilai terbesar yang kita gunakan untuk uji sampling. Caranya tinggal kita descending-nya, teman-teman. Jadi hanya 3 debitur yang kita gunakan dengan nilai outstanding terbesar. Ya, jadi gitu teman-teman. Semoga teman-teman dapat lebih mengetahui apa itu sampling, bagaimana apa saja metodenya, bagaimana cara menentukan metodenya, dan juga bagaimana cara pengukuran samplingnya, teman-teman. Semoga kita berjumpa di video lainnya. Terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.